Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 SMK TKRO. Kemarin kita sudah membahas tentang reaksi kimia baterai. Jadi hari ini saatnya kita melanjutkan materi berikutnya. Masih mengenai baterai, kita akan membahas tentang kapasitas baterai. Apa itu kapasitas baterai? Kapasitas baterai adalah besarnya arus yang dapat diberikan oleh baterai pada waktu dan temperatur tertentu. Ada dua istilah yang dinyatakan yang biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas baterai, yaitu slow discharge capacity. Gampangnya, apa itu slow discharge capacity adalah kapasitas baterai saat digunakan untuk konsumsi beban rendah, slow. Ya, ini terjadi saat tenaga listrik diambil dari baterai dalam kondisi terisi penuh yang dihubungkan dengan beban. Kemudian digosongkan secara perlahan sampai mencapai tegangan akhir, yaitu 10,5 untuk baterai 12 ampere. Jadi tidak habis seluruhnya. Sedangkan high discharge capacity, kebalikan dari slow discharge capacity, yaitu terjadi saat muncul beban tinggi atau pertama dinyalakan mesin saat start engine. Start high discharge capacity dapat diukur dengan memperhatikan jangka waktu baterai. Baterai dapat memberikan arus untuk starter dengan waktu yang lama. Selain itu, pada temperatur yang rendah, kondisi dingin akan menunjukkan semakin besar kapasitasnya. Jadi kebalikannya gampang. Slow artinya pelan ya, berarti apa itu kapasitas baterai saat digunakan untuk konsumsi beban rendah. Sedangkan high tinggi berarti dikonsumsi saat terjadi beban tinggi, yaitu ketika pertama menyalakan mesin atau start engine atau engine start. Jadi bisa slow adalah rendah, itu biasanya setelah mobil berjalan. Kalau high itu awal-awal kita butuh tenaga yang besar. Kemudian cara pemeriksaan baterai. Ini pertama, bagaimana cara memeriksa keretakan pada kotak baterai. Yang pertama tentu saja matikan mesin. Yang kedua lepas baterainya. Ketiga periksa keadaan kotak baterai, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Ini harus hati-hati ya, karena elektrolit jika terkena logam atau di dalam mobil, logam mobil bisa menyebabkan karat. Terkena kulit pun juga sebaiknya dikurangi karena juga akan terasa panas. Yang kedua, cara memeriksa terminal baterai. Ya, terminal baterai ini ya, yang ada timahnya ini, timbal ini, caranya dicek apakah ada kotoran atau tidak, apakah ada kerak atau tidak, apakah ada aus atau tidak. Bisa dibersihkan dengan cara disikat. Jika ada konektornya ini lepas, konektor ini di sini adalah terminalnya, konektornya kok nggak kenceng, kemungkinan di terminalnya ini terjadi keausan yang tidak merata sehingga konektornya longgar. Maka yang diperlukan bukan hanya disikat saja tetapi diamplas sehingga bisa dibilang bulat sempurna atau ausnya ukurannya stabil ya, merata ya, sehingga konektor bisa dipasang kembali. Ya, caranya ngeceknya mudah ya, apakah ini longgar atau tidak, begitu aja. Kalau longgar atau tidak pas, berarti ada yang salah di sini, baik kotor ataupun aus. Yang kedua, cara memeriksa tegangan baterai.
kita membutuhkan sebuah alat namanya multitester. Nah, seperti ini. Caranya mudah. Di dalam kotak sini, di skala sini nanti akan ada pilihan baik volt, ohm, dan sebagainya. Kita pilih yang volt DC. DC artinya itu arus searah, jadi searah gini. Kalau AC itu dua arah bolak-balik. AC itu seperti listrik di rumah, listrik di mobil ketika udah nyala. Kalau DC searah seperti ini. Kita pilih DC 50 DC yang volt. Nanti di sini ada tulisannya kalau ada yang lebih jelas. Nanti bisa main di sekolah, baik dijadwalkan ya, dengan jumlah siswa yang terbatas. Gantian kita bisa praktek dengan mematuhi prokes dan tentu saja tetap jaga jarak. Kemudian pada multitester ini, pada multitester, pada positif disambungkan ke positif, negatif disambungkan negatif. Bagaimana cara mengetahui kalau ada tegangannya, Pak? Nah, nanti di multitester akan muncul angka. Angka disinilah yang menunjukkan besar tegangannya. Gampang ini untuk pemeriksaan tegangan. Ini tidak hanya untuk tegangan aki aja, semuanya bisa diperiksa dengan multitester ini, alat ini. Yang kedua, memeriksa keadaan jumlah elektrolit baterai. Caranya gampang sekali. Pertama, kita setelah membuka, kita akan mengetahui apakah air suling atau air akinya itu kurang atau tidak. Tahunya dari mana? Dari pembatasnya ini, atau biasanya kalau aki ada yang transparan ya, bisa dilihat apakah airnya kurang ataukah berlebihan. Biasanya kurang karena kita kan rasanya aki yang udah kepake. Cara mengisinya gampang, kita tambahkan air suling secukupnya, tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang. Nah, karena di sini ada tanda pembatas, jadi airnya cukup. Di sini ada tanda pembatasnya. Catatannya, jangan menggunakan air biasa, karena air aki ya di sini air aki. Air biasa bisa merusak atau bahkan mengurangi kemampuan baterainya tidak awet. Yang kedua, elektrolit jangan banyak-banyak, karena kalau banyak akan meluap. Hal tersebut menyebabkan ya tadi elektrolit kalau kena logam bisa berkarat. Yang ketiga, tentunya hindari bagian tubuh, terutama mata dan kulit. Jika terjadi, cucilah segera dengan air bila terkena mata dan segera lakukan pengobatan, karena ini air keras, air sangat berbahaya. Ya, jadi harus memperhatikan betul K3 atau prosedur penggantian air aki. Kemudian cara memeriksa berat jenis baterai. Sama seperti memeriksa air aki, kita perlukan membuka sumbatan ventilasi ini. Kemudian kita butuh alat yang namanya hydrometer. Seperti ini hydrometer. Nanti kita tinggal masukkan, terus kita tekan di sini, gampang, otomatis akan menunjukkan sebuah skala. Kalau kondisi baik seperti apa, baik buruk seperti apa, sangat baik seperti apa, di sini sudah lengkap. Sebagai contoh, ini berat jenis 1250 sampai 1280 dengan suhu 20 derajat Celcius, ini biasanya baik. Kemudian periksa sumbatan air ventilasi pada kerusakan atau penyumbatan pada lubang dengan cara semprot udara bertekanan. Jadi di sini nanti kita ada tabelnya. Jika skalanya berada di sini 1280 atau lebih, maka perintahnya kita tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Yang kedua, jika 1220 sampai 1270 ini bagus, pada skala bagus, maka tidak perlu ditambahkan.
Begitu juga dengan jika kurang dari 1210, yang dilakukan adalah pengisian penuh. Ukur berat jenis bila masih di bawah 1210, maka ganti baterai karena baterai sudah rusak ya. Ini untuk aki basah. Perbedaan antara sel kurang dari 0,040 tidak perlu tindakan. Jika perbedaan berat jenis sel, lakukan pengisian penuh. Ukur berat jenis bila berat jenis melebihi 0,030. Setelah berat jenis, bila tidak bisa, lakukan ganti baterai. Warningnya atau catatannya, jika lubang ventilasi udara tersumbat saat pengisian baterai akan menimbulkan tekanan di dalam kotak baterai dan merusak kotak baterai. Jadi udara ventilasi tidak boleh tersumbat, benar-benar dibersihkan. Ini yang kedua, kode baterai. Untuk mengetahui kode baterai, kodenya itu ada biasanya di depan, di atas, maksud saya di atas aki. Biasanya kodenya adalah seperti ini. Yang di sebelah kanan ini, kanan atas. Yang pertama 55 itu menunjukkan kemampuan atau arus. Bisa dibilang ini arus tidak langsung ya, tapi kita bisa artikan 55 ampere per jam, 55 Ah, 55 ampere per hour atau per jam. Yang kedua D adalah lebar dan tinggi baterai. Jadi ukuran ini D, yang 23 ini panjang baterai, biasanya cm, berarti 23 cm. Untuk L ini adalah posisi kepala aki atau baterai. Kepala perlu diingat, kepala aki adalah kutub negatif. Jadi kalau L berarti kepalanya berada di kiri. Berarti kepalanya di kiri, kutub negatif di kiri. Maaf ini salah, posisi terminal negatif maksudnya kepala. Kemudian kalau lebih gampangnya lagi, di sini ada tabelnya. Gimana Pak caranya? Nah, kita sebenarnya tidak perlu menghafal ya, karena nanti tetap ada tabelnya, dan ini di setiap SOP selalu disediakan. Jika 55D, 23R atau L, maka kapasitasnya adalah 48. Jadi 55 itu tidak langsung, melainkan 48. Ukuran D apa Pak? Nah, ini D di sini 173 weight, dan think weight itu lebar ya, height itu tinggi 240. Weight ini lebar, height itu tinggi ya, 203D, 204, dan lebarnya 173. Di sini kode ini baik dianggap tidak terlalu untuk dipikirkan, tetapi kita cukup tahu aja karena nanti tetap akan ada tabel-tabel di sini. Yang kedua, pengisian yang berikutnya, pengisian baterai. Yang pertama ada pengisian cepat. Ya, dari namanya bisa kita simpulkan ya, atau kita definisikan sendiri. Pengisian cepat yaitu ya pengisian dengan waktu yang sangat singkat dengan cara ampere pengisian itu besar, tapi tidak boleh melebihi setengah kapasitas baterai. Contoh, jika baterainya 60 ampere per hour, maka pengisian adalah 30 ampere maksimal itu. Maka waktu pengisiannya biasanya setengah sampai 1 jam. Tetapi kekurangan di sini, kalau dilakukan secara terus-menerus, maka baterai umurnya tidak akan panjang. Menjaga kuantitas dan kualitas baterai sebaiknya dihindari pengisian cepat ini dengan cara terus-menerus atau berkala. Sedangkan pengisian lambat, ya pengisiannya dengan pelan-pelan. Yang arus yang diisikan sedikit-sedikit, mungkin 1 ampere atau 2 ampere, sedikit-sedikit, dengan waktunya butuh waktu lama, bisa setengah harian mungkin. Tetapi keunggulannya
umur baterai lebih awet dan lebih panjang. Yang kedua, kita masuk ke bab atau komponen berikutnya pada komponen pengamanan mobil, yaitu fusibeling. Fusibeling hampir sama dengan fush. Fush nanti kita bahas selanjutnya, yaitu sebagai pengaman rangkaian listrikan jika arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya, sehingga bisa mengakibatkan arus pendek ya. Itu sangat berbahaya. Fusibeling memiliki kapasitas arus lebih besar dari fuse. Fusibeling terpasang pada terminal positif baterai sebelum menuju box sekring dan alternator. Ada dua jenis, yang pertama itu cartridge dan yang kedua link atau link dan cartridge. Cartridge yang seperti kotak ini ya, seperti pada cartridge printer tinta ya. Ya, bentuknya kotak atau seperti tabung. Untuk mengetahui kapasitasnya biasanya dibedakan dengan warna. Kalau pink berarti 30 ampere, ini pink mana pink, hijau, merah, kuning dan sebagainya. Yang penting kita tahu fungsinya ya. Kalau kapasitas kita bisa istilahnya mencontek nanti sambil belajar pelan-pelan. Fuse atau sekring ini fungsinya kayak tadi ya, sebagai alat pengaman rangkaian dan arus berlebih akibat hubungan pendek maupun beban berlebih pada jaringan kelistrikan. Fuse bekerja sebagai pemutus arus pada rangkaian kelistrikan. Apabila arus yang mengalir lebih besar dari kapasitas, maka fuse akan panas dan terputus atau mesin listriknya mati. Itu gunanya fuse. Hal tersebut keuntungannya apa? Ya, mencegah kerusakan pada komponen lainnya. Sebelum terjadi konslet pada yang lain, yang konslet fuse-nya dulu. Ini putus dulu. Putus atau mematikan semua mesin. Yang rusak ini dulu. Macam-macamnya ada tipe blade. Ini blade yang gepeng, tabung atau cartridge ya, tapi lebih ke tabung. Bentuknya tabung, bisa disebut cartridge, bisa disebut tabung. Dan tipe blade yang gepeng seperti blade apa namanya, pisau ya. Kemudian circuit breaker, ini fungsinya sama dengan fuse, tetapi ini lebih hemat ya. Perbedaannya terdapat pada arus listriknya ya. Ketika arus listrik memiliki kapasitas, maka akan terputus sama, cuma kondisi circuit breaker kontaknya akan terbuka. Jadi di sini akan terbuka dan bisa disambung kembali. Kalau di rumah-rumah biasanya seperti yang biasanya kalau ada konslet dalam rumah listriknya turun ya, nah itu circuit breaker atau bisa disebut CB. Ada dua jenis kontak, ada yang tipe penyetelan otomatis dan ada yang manual. Kalau otomatis ya nanti nyambungnya otomatis, ada di sini ada metal, ada istilahnya ada magnetnya. Untuk titik kontak diatur oleh bimet. Untuk yang manual, menutup titik kontak diatur oleh bimetal. Ketika kondisi panas, bimetal akan melengkung dan memutus titik kontak. Penyetelan otomatisnya yaitu titik kontak akan terhubung kembali jika temperatur bimetal turun. Ya, jika panas, ini kan panas, akan terputus. Tetapi ketika udah suhu normal, maka menyambung kembali seperti magnet. Kalau yang manual, kalau putus ya putus, nanti nunggu mesinnya atau listriknya suhunya normal kembali, kita yang menyambungkan. Kemudian relay berfungsi sebagai saklar yang dikontrol secara elektrik. Relay juga berfungsi sebagai pengaman saklar untuk mencegah arus dan baterai ke beban tanpa melewati saklar.
Hal ini dapat mencegah penurunan tegangan dalam sistematis. Relay dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang normal open dan normal close. Normal open itu apa? Kondisi awal sebelum digunakan selalu pada posisi terbuka. Sedangkan close, kondisi awal digunakan sebelum digunakan pada posisi tertutup. Ya, ini normal, ini close. Jadi kalau beli baru sebelum dibuka ini, sebelum normalnya ini terbuka ya, belum nyambung, jadi listriknya belum nyambung. Ketika starter dihidupkan baru nutup. Kalau di sini yang close itu udah nutup, ketika starter dihidupkan ya langsung berjalan. Nah, kalau ada konslet baru terbuka. Flasher, dari katanya, dari kedengaran sudah kita bisa bayangkan flasher itu apa? Flash kayak kilat ya, atau cahaya yang kilat ya. Flasher fungsinya untuk mengedipkan lampu seperti lampu hazard ataupun lampu sen atau lampu rating ya, lampu sen atau hazard. Nah, ini fungsi flasher di sini gunanya untuk memutus dan menyambungkan secara mendadak listrik agar lampu hazard atau lampu sen bisa menyala dengan mengedip. Nah, ini di sini rangkaiannya lagi. Terus di sini ada bisa dibilang tombol untuk menyalakan lampu. Di sini ada flash. Ketika nyalakan, flasher akan bekerja secara otomatis. Dalamnya sini menyambungkan ke lampu. Lampu juga akan berkedip secara otomatis dari flash. Biasanya kalau ada lampu sen mobil yang tidak berkedip, yang rusak, kita cek di flashernya gitu. Kemudian saklar. Kalau di mobil, saklar itu kunci kontak ya, sebagai penghubung arus listrik dengan beban yang digunakan pada sistem listrikan kendaraan. Kalau di rumah ya saklar seperti saklar biasa, saklar lampu gitu ya. Nah, di sini akan membahas kunci kontak saklar ini menjadi 4 terminal, yaitu AM, ACC, IQ, dan ST. Apa itu AM? AM, AC, IQ, dan ST kita bahas nanti di spesifikasi saklar. Untuk mana terminal? Terminal itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Nanti akan disambungkan yang menyambung pada AM, AC, IG, dan ST. AC aksesoris, IG ignition, ST starter, dan AM adalah baterai. Jadi ini menyambungannya bebas ya, seperti pada ya saklar-saklar biasa yang penting nyambung. Tapi kalau di sini ada saklar tertentu yang ada tulisannya, kita bisa mengikutinya, manakah yang menyambung ke aki atau AM, aksesoris atau lampu-lampu dan sebagainya, ignition atau ke pengapian, ST atau starter. Nah, nanti kita tinggal sambungkan. Konektor, seperti kata pada namanya, ini connect ya, jadi ini adalah penghubung dari komponen lain ke komponen lainnya ya, dengan sistem kelistrikan kendaraan tentunya. Di dalam konektor ini ada 2 jenis ya. Yang pertama konektor perempuan, yang kedua konektor laki-laki. Cara kerjanya tentu kalian sudah tahu bagaimana caranya ya. Ini bukan lelucon, tapi kalau ada yang tertawa ya berarti ya bukan lelucon ya. Jadi di sini cara kerjanya bagaimana sudah tahu ya, tinggal dimasukkan saja. Yang laki-laki dimasukkan ke perempuan. Loh Pak, kalau perempuan dimasukkan ke laki-laki bisa?
ya bisa, yang penting ini nyambung ya, yang konektor laki-laki sama konektor perempuan ini nyambung. Terus ini apakah ada kendalanya? Banyak. Kalau kendalanya seperti ini kan ribet ini ya, karena di dalam dan di dalam sini, makanya kita harus ngeceknya bagaimana, apakah di dalamnya ini ada kerusakan. Tentu kita harus mengecek di dalam konektor laki-laki ini, timah-timah yang menjulang ini ada kerusakan atau masih bersih, ataupun dalam perempuan ini konektor-konektornya itu ada timah-timah yang hilang atau tidak. Kemudian kita sambungkan apakah klop atau longgar. Kalau longgar berarti ya tidak jodoh mereka ini, jadi tidak bisa digunakan karena berbahaya juga karena listrik. Jadi harus sebelum membeli kita cek dulu dalamnya. Yang kedua kita cek pemasangannya pas, longgar atau kesempitan ya. Ya seperti itu. Mungkin untuk sistem pengaman Pak Edi itu ya ringkas lebih cepat ya, karena di dalamnya nanti kita akan membahas lebih detail apa itu relay, konektor, saklar, dan sebagainya. Berikut dengan cara pemeriksaan dan perawatannya. Untuk awal ini kita cukup pengertiannya. Ya mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa biasa japri Pak Edi. Jangan lupa absen, tetap wajib melihat video, absen tetap wajib, walaupun tidak masuk ke dalam kolom komentar, tetapi di notifikasi Pak Edi muncul, jadi Pak Edi tetap bisa siapa yang melihat video. Jadi untuk sistem pengaman seperti itu ya. Mungkin sudah cukup, nanti kita bahas lebih detail lagi. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Tetap makan enak, rajin olahraga, apalagi ya biar nggak stres, bolehlah push rank, tapi jangan sering-sering. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.